adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya? Nggak kedengeran ya kak? Apa kabar ya adik-adik? Kurang keras. Apa kabar adik-adik? Nah ini baru nih kak, sehat semua. Sehat semua, semoga adik-adik yang dalam keadaan sakit juga cepat sembuh ya. Abang Tobi apa kabar? Baiklah kak, ini kan abang Tobi ada di sini, berarti sehat-sehat aja dong. Karista gimana? Puji Tuhan Karista juga baik-baik aja. Nah adik-adik yang di rumah, iyalah adik-adik pasti di rumah kan? Adik-adik masih pada di rumah kan? Di rumah kan? Nah adik-adik di rumah harus tetap jaga kebersihan ya di tengah-tengah kondisi kita kayak gini. Harus tetap rajin cuci tangan, harus makan makanan yang sehat, minum vitamin. Boleh keluar rumah nggak kak? Boleh keluar rumah kalau ada perlunya aja bang. Ya, betul. Harus pakai masker dan tetap jaga jarak. Kalau udah nyampe rumah gimana bang? Harus mandi, harus ganti baju, cuci tangan udah pasti kan kak? Pasti. Nah adik-adik di rumah juga harus tetap selalu belajar, harus mengerjakan tugas sekolahnya, membantu mama papanya, dan gak lupa hari ini kita akan memulai ibadah kita di rumah aja. Sebelum itu kita angkat pujian dari lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Nah, adik-adik ayo kita bangkit berdiri. Semangat. Sebelum mulai ke ibadah kita ada satu lagu lagi adik-adik. Harus lebih semangat ya. Kita nyanyi Ku Buka Alkitab dengan bangkit berdiri, tetap bangkit berdiri. Ayo bang. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau satukan hati kita. Kita bernyanyi, Kusiapkan Hatiku.
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya adik-adik, kita mau satukan hati kita, pikiran kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, bersyukur Tuhan untuk satu pagi hari ini kami boleh berkumpul Tuhan, walaupun hanya di rumah. Tuhan yang boleh memberkati kami Tuhan, Tuhan yang memberikan kami kesehatan, nafas kehidupan yang baru, sehingga adik-adik dan kakak guru sekolah minggu serta orang tua yang ada di rumah tetap sehat selalu Tuhan. Jikalau ada adik kami yang sakit, kiranya Tuhan yang boleh menyembuhkan adik kami, sehingga mereka boleh tetap bersuka cita memuji dan memuliakan nama Engkau. Sebentar lagi kami ingin mulai ibadah kami Tuhan, Engkau yang boleh berkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya apapun yang ada nanti, firman yang akan dibawakan oleh pendeta bisa menjadi kesukaan dan tuntunan buat adik-adik kami, agar adik-adik tetap menjadi anak kesayangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik semua. Shalom. Mari kita mulai ibadah minggu kita pagi hari ini. Untuk anak-anak sekolah minggu, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 2. Nanti di ayat yang kedua kami undang anak-anak untuk berdiri. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 sampai 2. Mampirlah dengar doaku. Yesus peneduh
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semua itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu semua itu. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tunjukkanlah cara yang benar, memberi pujian padamu. Bukakan hatiku untuk mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang diambil dari hukum Taurat yang pertama. Demikianlah bunyinya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan segala perintah-perintah-Mu. Amin. Kita sambut ibadah kita dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Dan nanti di ayat kedua anak-anak sekolah minggu kami mohon untuk berdiri. Adik-adik, mari kita nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 dan 2. Ku mau berjalan. Marilah kita sama-sama mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, dan pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Nah, Karista, walaupun dia keadaan kayak gini, kita harus tetap bersyukur. Benar, Bang. Nah, kita mau angkat satu pujian, temanya bersyukur nih Kak, dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 dan 2. Sambil kita mau menyambut firman Tuhan dari Amang Pendeta kita, Amang Siahaan. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 dan 2. Betapa kita tidak bersyukur. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita masuk ke khotbah kita pada saat ini, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Engkau memberikan kesehatan kepada kami. Engkau menyertai kami dan juga orang tua kami, saudara-saudara kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan menyertai hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, pada saat ini, pada minggu ketiga setelah Trinitatis, firman Tuhan bagi kita itu tertulis dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai ayat 11. Inilah firman Tuhan bagi kita. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya sebelum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku. Beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak.
Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita mendengarkan cerita tentang Raja Hizkia. Siapa itu Raja Hizkia? Hizkia adalah anak seorang raja yang bernama Ahaz. Ayahnya adalah raja yang jahat. Dia tidak menyembah Tuhan, dia tidak menghormati Tuhan, tetapi dia membuat dewa-dewa banyak di sekitar bangsa Yehuda pada saat itu. Nah, bayangkan adik-adik bila kita mempunyai ayah yang tidak takut sama Tuhan. Tentunya kita juga akan tidak takut lagi kepada Tuhan. Tetapi Hizkia berbeda. Ketika Ahaz ayahnya adalah raja yang tidak takut kepada Tuhan, Hizkia sebaliknya. Bisa Anda bayangkan, bisa adik-adik bayangkan, ada sebuah taman yang semuanya itu banyak tanaman-tanaman berduri, tetapi di tengah-tengah pohon berduri itu ada tumbuh bunga yang sangat cantik. Itulah Hizkia. Dia tinggal di sekitar orang-orang jahat, tetapi dia tetap cerah, dia tetap berbeda, dia tetap indah, dia tetap bertahan pada lingkungannya. Adik-adik sekolah minggu, pada waktu Raja Ahaz meninggal, ayahnya, maka Hizkia pun diangkat menjadi raja. Umurnya 25 tahun, masih muda. 25 tahun masih muda. Dan oleh karena itu ketika dia diangkat menjadi raja, tugas yang pertama yang dia lakukan adalah membersihkan bangsa Yehuda, bangsa Israel dari penyembahan Baal. Dia mengeluarkan semuanya dewa-dewa yang ada di sekitar bangsa Israel pada saat itu, dan seluruh dewa-dewa itu dibuang ke sungai. Dan pada saat itu bangsa Israel pun menjadi suka kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Hizkia melihat bahwa ketika bangsa Israel kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hatinya kepada bangsa Israel itu. Itulah yang dilakukan Hizkia. Apa buktinya? Pada saat itu orang Israel sudah melewati masa Paskah, tetapi Hizkia mengatakan, marilah kita merayakan masa Paskah. Mengingat kita dulu pernah dibuang di Mesir, dan pada saat ini kita merayakannya. Nah, jadi walaupun terlambat pada saat itu mereka merayakan Paskah, tetapi karena keseriusan mereka untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan, mereka melaksanakan perayaan itu. Dan akibatnya apa? Tuhan menyukakan hati mereka. Tuhan kembali menyukai bangsa Israel. Adik-adik sekolah minggu, itulah tugas yang dilakukan oleh Hizkia. Dia kembali mengajak Israel untuk kembali kepada Tuhan, tetapi pada suatu hari tiba-tiba muncullah penyakit bagi Hizkia. Tiba-tiba ada barah, ada luka yang ada di sekujur tubuh Hizkia. Dan pada saat itu seorang nabi yang bernama Nabi Yesaya menjumpai Hizkia dan mengatakan, engkau akan mati. Nabi itu bukan berbicara dari dirinya, tetapi Tuhanlah yang menyuruh Nabi Yesaya untuk mengatakan kepada Hizkia bahwa dia akan mati. Walaupun memang Yesaya tidak suka kepada berita itu, tetapi karena dia adalah utusan Tuhan, dia harus menyampaikan itu kepada Hizkia. Hizkia menangis. Tetapi kalau dia menangis bukan karena dia takut mati, tidak. Bukan karena dia takut untuk meninggalkan keluarganya, tidak. Dia bukan takut untuk meninggalkan bangsanya, tidak. Tetapi dia mengingat bahwa ada tugas yang paling utama, yaitu mengembalikan Israel kepada Allah, menjaga bangsa Israel dari pengaruh bangsa-bangsa lain. Dan pada saat itu dia teringat akan janji itu, dan dia bersedih karena dia tidak akan memenuhi janjinya itu lagi. Apa itu janjinya? Menjaga bangsa Israel untuk tetap setia kepada Tuhan. Makanya ketika dia mendengarkan dia akan mati, dia membalikkan badannya, dia bersedih dan tidak sanggup untuk melihat muka Yesaya, dan seakan-akan dia mengatakan bahwa aku tidak sanggup untuk melihat wajah Tuhan yang selama ini dia kuat bersama-sama dengan Tuhan untuk membuang patung-patung itu. Dan ketika dia melihat wajah Yesaya, dia malu, dia takut, dia sedih melihat wajah Tuhan. Dan pada saat itu dia membalikkan badannya mengarah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan,
bukankah aku sudah menunjukkan keseriusanku kepadamu bahwa aku akan mengembalikan bangsa Israel kepada Tuhan, kepada engkau? Maka Tuhan pun mendengarkan doa si Hizkia tadi, Raja Hizkia tadi. Lalu Tuhan membisikkan kepada Yesaya, ketika Yesaya mau pulang meninggalkan rumah itu, Tuhan mengatakan kepada Yesaya, Yesaya, kembalikan, balik lagi engkau ke rumah si Hizkia. Katakan kepada Hizkia bahwa dia akan selamat. Bukan cuma akan selamat, tetapi umurnya diperpanjang sebanyak 15 tahun. 15 tahun adik-adik sekolah minggu, Tuhan memperpanjang umur Hizkia. Dan ketika dia mendengarkan itu, umurmu akan diperpanjang 15 tahun lagi, dia percaya kepada Tuhan bahwa pada saat itu Tuhan tetap setia kepadanya. Tuhan tetap memberikan kepada dia kekuatan, dan Tuhan menguatkan bangsa Israel. Disitulah keyakinannya. Tanda 15 tahun mengatakan bahwa Tuhan akan tetap menyertai Raja Hizkia. Disitulah senangnya Raja Hizkia. Disitulah bahagianya Raja Hizkia. Ketika dia dikatakan, engkau akan selamat selama 15 tahun, engkau akan kuperpanjang umurmu 15 tahun, berarti dia akan bersama-sama dengan Tuhan selama 15 tahun lagi. Artinya apa? Dia tenang bersama-sama dengan Tuhan. Kebahagiaan sesungguhnya adalah ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Bukan kepada kekayaan, bukan kepada kepintaran, tidak. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu ketika kita juga berhadapan dengan tantangan, kita juga akan berbahagia. Karena bukan karena tantangan itu yang membuat aku menjadi takut kepada Tuhan, atau menjadi benci kepada Tuhan, atau aku tidak lagi mempercayai Tuhan. Bukan. Tetapi karena aku bersama-sama dengan Tuhan, maka kekayaan maupun tantangan itu menjadi sama di hadapanku, dan aku tetap bahagia di situ. Dan pada saat itu Hizkia mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Tetapi Hizkia juga berpikir, benar enggak ini omongan Tuhan? Jangan-jangan karena memang Yesaya tadi melihat aku membalikkan badanku dan aku bersedih. Lalu dia berkata kepada Yesaya, bisa enggak aku memberikan permintaan? Terus Yesaya mengatakan, apa rupanya permintaanmu? Berikanlah aku tanda. Terus datang Yesaya mengatakan, oke, apa tandanya rupanya? Lihat, selama aku sakit, aku mempunyai dinding, dan dinding itu selalu disinari oleh matahari. Setiap waktu berjalan, maka bayangan dinding itu akan semakin memanjang. Jadi gimana sekarang? Kalau aku pengen, tandanya adalah semakin tambah waktu, maka bayangan itu akan semakin mundur. Biasanya kan kita kan juga seperti itu. Ketika jam 9 ke jam 10, pasti bayangan kita akan semakin panjang. Nah sekarang tidak. Hizkia mengatakan, kalau makin tambah waktu, makin mundur dia. Wah, bingung, pasti bingung Yesaya di situ. Tetapi dia mengatakan kepada Hizkia, kalau bersama-sama dengan Tuhan, engkau akan dimampukan. Nah, baru Yesaya mengatakan kepada Hizkia, baik, kau akan melihat tandanya. Dan benar, semakin lama waktu, ternyata bayangan itu mundur 10 tapak. Dan pada saat itu Hizkia pun yakin bahwa Tuhan menyelamatkan dia. Hizkia yakin bahwa perjuangannya dan juga pelayanannya bagi orang-orang Israel itu akan dikuatkan oleh Tuhan, dan Tuhan tetap setia kepada bangsa itu. Adik-adik sekolah minggu, apa yang bisa kita ambil dari cerita itu? Nah, ketika kita masuk ke dalam situasi sekarang, kita tentunya kan sering takut, sering kita cemas kepada di sekitar kita sekarang ini. Kita mungkin takut untuk keluar rumah. Kita mungkin takut untuk jatuh sakit. Itu bagus, itu penting. Dan itu harus tetap ada di dalam diri kita. Tetapi bukan berarti kita juga harus jadi berdiam diri di rumah. Kita bisa belajar di rumah. Kita bisa tetap bekerja di rumah. Kita yakin dan percaya Tuhan tetap setia melindungi bangsa kita. Tuhan tetap menjaga kita anak-anak sekolah minggu, walaupun kita sekarang dalam situasi yang sangat-sangat sulit. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, tetaplah semangat, tetaplah bekerja di rumah, tetaplah belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap menjaga jarak. Bersihkan tangan setiap hari ketika kita mau beraktivitas.
ataupun kita melakukan sesuatu. Semoga Tuhan menyertai kita di dalam masa-masa ini. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau memperpanjang umur Hizkia 15 tahun karena dia serius bekerja. Oleh karena itu Tuhan, kami juga anak-anak sekolah minggu, ajar kami untuk serius dalam bekerja. Ketika orang tua kami bekerja di luar rumah untuk menghidupi kami, Engkau menyertai mereka. Guru-guru, baik guru-guru sekolah minggu maupun guru-guru di sekolah, beserta teman-teman kami, Engkau menyertai mereka. Teman-teman kami yang sakit, kiranya Tuhan melindungi mereka dan menyembuhkan mereka, sehingga suatu saat ketika kami dapat berkumpul kembali, kami dapat bersuka cita. Terpuji namamu Tuhan dari kini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 dan ayat 2. Sebelum mengakhiri ibadah kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 dan 2, Jika Jiwaku Berdoa. Adik-adik sekolah minggu, kita bangkit berdiri. Kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada para murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan menerangi engkau dengan wajahnya dan dikasihankannya lah engkau. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniai engkau dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu, tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan juga jaga jarak. Semoga Tuhan tetap melindungi kita dan kita tetap sehat senantiasa. Horas. Baik adik-adik, ibadah hari Minggu kita sudah selesai. Nah, tadi udah dengar kan apa kata Mang Pendeta soal khotbahnya? Apa? Mau diulang lagi? Dikit aja ya tapi. Coba nih, tadi kan di belakang kita ada 2 orang ini nih. Bang Mario sama Bang Bambang. Kita tanya salah satunya ya, apa khotbah Abang Pendeta tadi? Kira-kira dengerin nggak ya? Mau Bang Bambang? Bang Bambang apa Bang Mario nih? Ayo Bang Bambang. Coba kita panggil. Ayo Bang Bambang. Yeay! Tepuk tangan dulu buat Bang Bambang. Coba Bang Bambang, tadi udah denger belum? Oh, dengar dong. Apa coba kata Abang Jadi Pendeta? kita itu harus seperti Heskia. Jadi dia selalu punya pengharapan dan pokoknya dia selalu berharap kepada Tuhan sehingga akhirnya dia diberikan kesempatan lagi untuk menyelesaikan apa yang seharusnya yang sudah dia kerjakan sebelumnya gitu. Gila, keren kan Abang Bambang? Tepuk tangan dulu buat Bang Bambang. Nah, adik-adik juga harus selalu berpengharapan di situasi kayak gini nih. Kan adik-adik udah tahu ya banyak virus di luar sana tuh. Nah, walaupun kita mungkin takut, adik-adik takut keluar rumah, adik-adik takut sakit, adik-adik takut apa lagi nih Kak? Takut nggak sehat karena teman-temannya mungkin nggak ada yang kelihatan kan sehat, belum tentu benar-benar sehat. Betul. Siapa tahu sakit. Jadi adik-adik tetap harus berpengharapan. Caranya gimana Bang? Nah, adik-adik walaupun di rumah aja nggak boleh tuh cuman berdiam diri. Adik-adik tetap harus belajar. Adik-adik betul. harus tetap mengerjakan tugasnya, mengerjakan PR-nya, harus tetap ibadah, harus tetap seneng ya Kak? Harus tetap senang dan jangan lupa tetap berdoa. Doa. Nah, sebelum kita berpamitan nih sama adik-adik sampai nanti akhirnya ketemu lagi minggu depan, kita angkat satu pujian dulu Kak. Iya. Apa Kak? Baca kitab suci. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau kalau mau kalau mau glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Ya. Oke, adik-adik, sebelum kita mau tutup ibadah kita mau ada ayat hafalan nih dari Yakobus 5 ayat 16 yang berbunyinya adalah karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, adik-adik hafalin ya ayat hafalannya dan jalankan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Jangan lupa di-share juga videonya di grup kelasnya biar kakak-kakaknya juga saling mendoakan sama adik-adiknya. Betul. Oke. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam aktivitas. Adik-adik perhatiin ya aktivitasnya. Nanti adik-adik bikin, lalu adik-adik posting di grup kelasnya masing-masing. Bisa dibantu sama mama papanya juga. Oke adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Oke, hari ini kita sesuai dengan tema kita bahwa Tuhan Yesus memperhatikan setiap doa adik-adik. Sekarang kita mau buat celengan doa adik-adik. Bahan-bahannya adalah bisa kaleng atau toples yang adik-adik punya di rumah, spidol, kertas warna atau kertas apapun, gunting, dan double tip. Gimana cara buatnya? Ikutin ya. Pertama-tama, adik-adik siapin 1 buah kertas yang adik-adik lipat menjadi 4 bagian. Sudah lipat jadi 4, lalu adik-adik gunting.
menjadi D4. Lalu, apa yang harus adik-adik lakukan berikutnya? Adik-adik menuliskan doa adik-adik. Seperti contohnya Karista. Karista udah nulis tanggalnya, serta inti doa Karista. Lalu, apa yang harus dilakukan berikutnya? Untuk kalengnya, Karista karena tidak mempunyai tempelan putih, temtek, akhirnya Kak Karista buat tulisan seperti ini. Celengan doa Karista. Sudah selesai, Karista tempelkan dengan menggunakan double tip. Ini biar nggak ketukar sama yang lainnya. Nanti dikira mama itu toples apa. Oke, setelah dibuka, Karista pilih yang paling besar. Baik, start. Karista tempelkan deh. Nah, sudah selesai, doanya sudah selesai. Sekarang Karista lipat menjadi kecil. Sama-sama kayak tabungan yang biasanya ditaruh ke wadah. Nah, untuk aktivitas ini adik-adik lakuinnya bukan hanya untuk seminggu ya, tapi untuk seterusnya. Minimal sehari sekali doa adik-adik taruh di dalam celengan ini. Dan nanti pas lagi ibadah, kita kumpul di gereja, kita buka sama-sama sama kakak guru sekolah minggunya. Terima kasih adik-adik.